Dalam kehidupan ini kita selalu melakukan atau menghadapi sinonim dan antonim. Kan tetapi kita harus ingat, Imam Ghazali pernah memberi kita nasihat meskipun kita itu tidak langsung ketemu dengan Imam Ghazali. Ada beberapa nasihat yang mungkin patut kita teladani dan untuk menjadi tameng dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, paling dekat dengan hidup kita ini atau dengan kita ini, yaitu kematian. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang telah membahas atau menjelaskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Imran ayat 186, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mengalami kematian. Jadi entah besok, entah lusa, sebab akibatnya di mana dan kapan kita tidak mengetahui. Mumpung kita masih hidup ini, mari kita tebarkan kebaikan, ajak kebaikan dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, yaitu yang paling jauh dalam hidup kita ini. Siapakah yang paling jauh? Negeri Cina? Ternyata bukan yang terjauh itu. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Allah memaktubkan di dalam surat Al-As, wal as, demi masa, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi ketika kita memanfaatkan waktu ini, memanajemenkan waktu kita, mudah-mudahan kita akan menjadi sukses dan menjadi amal ibadah kita ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita melapaskan segala sesuatu itu dengan lapas bismillah dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang paling besar dalam hidup kita ini, nafsu. Karena nafsu ini sudah banyak dimaktubkan Allah dalam Al-Quran. Ada nafsu itu yang bersifat negatif, ada juga nafsu itu yang bersifat positif. Jadi bukan seberapa tingginya pendidikan kita, bukan seberapa besarnya penghasilan kita, tetapi seberapa bermanfaatnya hidup kita ini di masa yang akan datang dan memperbaiki kesalahan di masa yang lalu. Yang paling berat dalam hidup kita ini amanah. Sekecil apapun kepercayaan seseorang, sekecil apapun amanah yang diberikan seseorang, akan kita pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu tidak hanya bersifat duniawi, melainkan bersifat ukhrawi. Jadi kalau hanya pertanggungjawaban duniawi itu bisa dimanipulasi, namun pertanggungjawaban di hadapan ilahi tidak bisa dimanipulasi. Selanjutnya, yang paling ringan dalam hidup kita ini, yaitu meninggalkan sholat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah mengetahui bahwasanya kita ini dalam sehari semalam itu wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Namun faktanya banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan mungkin saat ini kita sendiri, meninggalkan sholat 5 waktu. Wajar kalau hidup kita tidak terarah, bahkan hidup kita sangat jauh dari arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita harus introspeksi diri. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Ketika ditanya, pasti jawaban kita semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk surga. Dengan modal itu hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Tapi
syarat untuk masuk surga itu bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Mungkin kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena berapa banyak kita diberi nikmat namun dikasih kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu yang termaktub di dalam rukun Islam. Kita bukan tidak mampu, tetapi kita tidak mau. Yang terakhir atau yang keenam, yang sangat tajam atau yang paling tajam dalam kehidupan ini adalah lidah kita atau lisan kita. Karena lidah kita ketika berbicara, ketika melapaskan kalimat-kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, yang mungkin akan menyakit hati seseorang, itu akan menembus hati. Namun jika pedang belum tentu mampu menembus hati. Jadi mari kita jaga lisan kita satukan atau kita sesuaikan antara lisan dan perbuatan. Ayo menjadi orang baik secara lisan dan perbuatan.